Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi arkanil imani. Faslun tawi iki iku ana fasal suwiji fi arkanil imani kang tetep ing dalem nerangake pira-pira rukune iman. Arkanul imani tai pira-pira rukune iman. Sitatun iku ana 6. Siji antuk mina billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi lan iman kelawan malaikat-malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitab-kitabe Allah kang diturunke nek para usul lan nabine, wa rusulihi lan iman kelawan pira-pira rusul, wa bil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir, dina kiamat, wa bil qadari lan kelawan qadar khairihi ya baguse qadar, wa syarrihi lan olone qadar. Diimani bahwa qadar niku minallahi ta'ala, saking Allah ta'ala. Fasal yang kedua dari kitab Safinatun Najah, ada fasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Kita di sini belajar bersama tentang rukun-rukun iman. Menurut bagian musannifnya, rukun-rukun iman sendiri itu ada 6. 1. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman dengan kitab-kitab Allah, dan iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, dan iman dengan hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah, dan iman dengan qadar, artinya mengimani qadar baik maupun buruknya itu minallah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas terlebih jauh ke pembahasan selanjutnya, di sini ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu tentang masalah iman. Iman itu apa? Iman itu adalah at-tasdiq. Kalau dalam satu kitab yang legend ya, legendaris, yaitu kitab termasuk kitab klasik yang bermanfaat sampai sekarang ini, khususnya di dunia pesantren, yaitu kitab Jawharatut Tauhid. Di situ ada nazam wa fassiril iman bit tasdiq. Artinya iman sendiri itu adalah at-tasdiq. Jadi amalun qalbiyun atau respon hati dengan bentuk mempercayai apapun yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kalau menurut tauhidnya. Kalau menurut bahasa ya pokoknya mutlakut tasdik. Seperti kaqaulihi ta'ala untuk menceritakan ikhwatu Yusuf wa ma anta bimu'minil lana. Itu kan artinya ketika Nabi Yakub ada qarinah tidak mempercayai pengakuan ikhwatu Yusuf langsung menambahi ucapan mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu benar di depan Nabi Yakub dengan bahasa wa ma anta bimu'minil lana, dan memang engkau tidak akan percaya dengan kami, dan memang engkau tidak akan mempercayai kami. Jadi al-iman sendiri itu kalau secara bahasa diitlakkan objeknya itu bisa kepada selain Allah dan Rasulnya dan malaikat, kitab, dan yaumil akhir dan qadar. Itu kalau menurut bahasa. Kalau menurut istilah kita sendiri, yaitu wafassiril imana bit tasdiqi, sesuai dalam kitab Jawharatut Tauhid, iman sendiri adalah al-jazmu, di kemantepan, hati kita mantap, hati kita meyakini tanpa sebuah keraguan-raguan
dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rusul-rusulnya, dengan yaumul akhir, dengan qada dan qadar. Kemudian juga tak kalah penting, di sini ada pembahasan yang cukup penting, yaitu pembahasan tentang ziyadatul iman wa nuqsanuhu, kurang dan bertambahnya iman. Di sini saya kutip, kita teringat dengan dawuhnya Abul Hasan Al-Asy'ari, sahibul madhab Al-Asy'ariyah. Di sini ada dawuhnya beliau, wa ajma'u ala annal imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi iman seseorang dikatakan bisa bertambah itu dengan sebab ziyadatut ta'ah, tambahnya iman dengan tambahnya taat. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang dengan melakukan sebuah maksiat. Semakin iman bertambah, maka bisa kita lihat semakin banyak ta'ah. Semakin iman itu berkurang, maka kita bisa melihatnya di situ tentunya semakin ke arah maksiat. Intinya kapan di situ bermaksiat berarti imannya kurang, dan di sana ketika dia bertambah taat maka imannya tambah. Ini adalah iman yang bisa berkurang dan bisa bertambah, itu adalah imannya seorang mukallaf selain daripada nabi, dari manusia maupun jin. Semua mukallaf minal insi wal jinni, daripada manusia dan jin, itu imannya bisa berkurang dan bertambah kecuali para nabi dan rasul. Ada iman yang selalu bertambah, yaitu imannya para nabi dan para rasul. Kemudian juga ada iman yang menetap di tempat, tidak bertambah dan tidak berkurang, yaitu imannya para malaikat. Kemudian iman kepada malaikat Allah, artinya kita iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya makhluk yang disebut malaikat. Malaikat ini teman-teman, malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak berjenis kelamin laki-laki maupun wanita. Jadi artinya tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang kafir bahwa malaikat itu berjenis kelamin wanita. Bahkan ada sebagian kelompok kafir yang mengatakan atau meyakini bahwa malaikat itu adalah putri Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanah, hadza buhtanun azim. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya putri. Jadi keyakinan kita mengimani malaikat, salah satunya adalah kita iman bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah, dan malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun wanita. Dan malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak akan durhaka kepada Allah untuk membangkang dari perintah-perintah Allah, dan selalu wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang ditugaskan dari Allah. Kemudian wa kutubihi, dan kita harus iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Seperti ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, ada juga kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan juga ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan wa rusulihi, dan kita harus iman kepada Rasul-Rasul Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya Rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada segenap makhluk. Kepada makhluk, ada yang hanya pada kaumnya saja, ada yang lil alamin, semua sejagat raya ini. Bahkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada hayawanat dan jamadat dan malaikat, manusia dan jin. Wabil yaumil akhiri, dan kita harus iman kepada hari kiamat. Artinya kita iman bahwa hari kiamat akan ada. Kita mempercayai bahwa kelak nanti akan ada al-yaumul akhir, hari kiamat. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah, dan kita harus percaya dengan qada qadar Allah, bahwa apapun yang terjadi,
entah itu hal yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan, baik maupun buruk, itu minallah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu yang membedakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah kelompok-kelompok yang lain. Tentang masalah qada qadar, di situ ada ternyata kelompok-kelompok selain Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa yang baik itu minallah dan yang jelek itu min ghairillah atau minal khalqi, dari makhluk itu sendiri. Nah, di sini menurut Ahlussunnah wal Jamaah, qadar khairihi wa syarrihi, baik maupun buruk, tetap kita meyakini bahwa itu minallah subhanahu wa ta'ala. Faslun fi makna kalimat tauhidi, wallahu a'lam bishawab.